Segala yang Dia perbuat di hidup kita selalu ada dalam rancangannya, dan semuanya indah di hidup kita. Bahkan tak pernah bisa kita selami. Oleh sebab itu mari kita taruh harap kita naikkan syukur dalam segala musim di kehidupan kita. Kita naikkan pujian, sungguh indah semuanya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Kau berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Saya undang pada hamba-Nya. Pengorbanan-Mu
Sungguh indah Tuhan rencana-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tak terselami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Anugerah yang terbesar kami nikmati di dalam kebersamaan kami pagi hari ini ya Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, belajar bersama-sama ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Bila firman-Mu terus bekerja, mengalir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita belajar kembali tentang domba-domba yang sehat. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3, ayat 4 dan ayat 27. Di sana diceritakan untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semuanya dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Domba, saudara, adalah kambing yang berbulu tebal. Bulunya biasanya dipakai untuk bahan wol. Ya, bahan wol itu buat jaket dan sebagainya. Domba tidak memiliki alat serang. Penglihatannya kabur. Ya, tidak pandai mencari makan. Mudah tersesat. Gampang terluka. Jadi hewan yang lemah dan tidak dapat hidup tanpa gembalanya. Ini adalah domba. Nah, kita akan melihat hal yang pertama yang ada, bagaimana ciri-ciri domba-domba yang sehat itu. Ya, saya pertama kali pakai PowerPoint, saudara. PowerPoint, jadi agak bingung, ini malah tidak kelihatan. Ya, bagaimana ciri-ciri domba-domba yang sehat? Yang pertama di dalam ayat yang ketiga tadi, yang ke-27, keempat, di sana diceritakan domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi ciri-ciri domba-domba yang sehat adalah mendengar suara gembala. Siapa gembala itu? Gembala agung kita, Yesus Kristus. Jadi arti daripada mendengar suara gembala artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mengindahkan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita dikatakan bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan, kita adalah kawanan penggembalaannya, artinya kita juga harus dengar-dengaran. Itu ciri-ciri pertama daripada domba yang sehat, yaitu mendengar suara gembala. Saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan meteraikan itu dengan firman-Nya. Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus-Nya. Artinya Allah tinggal di dalam hidup kita. Pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan, maklum mungkin kita belum mendengar suara Tuhan. Kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi pada waktu kita percaya kepada Allah, kita bisa, saudara, mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan di dalam hidup kita. Dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selalu berada di dalam penggembalaan.
Mengapa selalu ada di dalam penggembalaan? Tadi domba itu tidak bisa mencari makanannya sendiri. Domba itu harus dituntun, dikasih makan. Kalau zaman Israel, supaya domba-domba itu mengenal suaranya, suara gembala, itu gembala memberikan makanan dengan tangannya sendiri. Disuapin, saudara. Nah, kalau dombanya jauh, bagaimana domba itu bisa disuapin oleh gembalanya? Tidak mungkin. Harus dekat. Jadi domba itu selalu berada di dalam penggembalaan daripada gembala itu sendiri. Karena domba tidak pandai mencari makan. Yang kedua, yang poin yang selanjutnya, selalu buka hati dan dengar-dengaran. Untuk gembala, untuk domba, supaya mendengar suara gembalanya, dia dengar-dengaran. Di dalam ayat yang ketiga bagian yang B, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Selalu buka hati. Domba yang sehat itu selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Gimana kita bisa membuka hati kalau domba itu juga tidak terbiasa, selalu menjauh dengan Tuhan. Dia harus selalu buka hati di hadapan Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Bagaimana gembala itu memanggilnya. Untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar suara gembalanya, itu harus ada sebuah kedekatan. Di sana dikatakan karena gembala itu mengenal setiap domba-dombanya. Waktu saya merenungkan, saudara, pada waktu saya berada di dalam gereja sendiri, tidak ada hal yang istimewa di dalam kita menjadi orang-orang percaya. Kalau kita dikenal Tuhan, itu sesuatu yang sangat istimewa. Kita dikenalnya, kita dibukakan pintu. Gembala itu mengenal kita satu persatu. Dia bilang, ayo keluar, namanya disebut. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Bukan harta, bukan benda. Tapi kita dikenal oleh gembala kita. Jadi domba-domba yang sehat itu adalah dia selalu berada dekat. Dia dekat dengan gembalanya. Agar setiap gembala itu memanggil namanya, dia keluar. Bagaimana kalau kita nggak dipanggil? Khusus. Mungkin kita perasaan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tidak ada hal yang istimewa di dalam hidup kita. Pada waktu kita dikenal Tuhan, kita dipanggil namanya satu persatu. Itu sesuatu yang sangat istimewa di dalam hidup kita. Artinya kita tidak dicuekin Tuhan. Ya tentunya domba itu harus menjalin kedekatan dengan gembalanya. Supaya domba itu menjadi domba-domba yang sehat. Menjalin hubungan yang dekat dengan gembalanya. Selalu dekat, selalu berbaring di dekatnya. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Gembala yang sehat adalah gembala yang mengerti kebenaran.
hidup di dalam kebenaran. Bukan jalan sendiri-sendiri. Bukan mengikuti nafsunya, bukan mengikuti egoisnya. Tetapi domba ini berjalan di dalam kebenaran. Agar mereka dapat menjadi domba-domba yang sehat. Gaya hidup mereka sudah berubah. Mereka sudah tidak menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, dendam. Semuanya sudah dihilangkan. Itu adalah bagian daripada orang-orang dunia. Jadi untuk menjadi domba-domba yang sehat, kita harus hidup di dalam kebenaran. Tidak mengikuti jalan dunia ini. Kalau dunia salah, ya dibalas dengan salah, itu biasa. Benci dibalas dengan benci, itu dunia. Dan anak-anak Tuhan, domba-domba yang sehat itu tidak demikian. Dia harus membalas dengan kebaikan. Di dalam hatinya hanya ada kebaikan, hanya ada kasih. Itu tandanya domba-domba yang sehat. Saya teringat Pak Jokowi ini. Dia dikata-katain apa saja. Dia diem saja. Yang bingung malah pendukungnya. Dia tenang, dia tenang. Dia dikatain, difitnah gini-gini, dia tenang aja. Yang umyak itu pendukungnya. Nah, domba-domba yang sehat itu seperti itu. Mau dikatain si A, si B, si C, dia tetap tenang. Karena dia menjalani kehidupan yang dekat dengan gembala. Kalau domba itu menjalin kedekatan dengan gembala, ada perubahan di dalam hidupnya. Ada pola pikir yang berubah. Dia tidak sama lagi dengan dunia. Pada waktu dikatain dia tidak membalas. Memiliki hati yang selaras dengan hatinya Tuhan. Domba yang sehat adalah domba yang memiliki hati yang selaras dengan hatinya Tuhan. Pada waktu Abram punya anak, sebelum punya anak dia berdoa kepada Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 19. Pada waktu dia kepingin anak, dikasih anak. Setelah dia punya anak, suruh mempersembahkan kepada Allah. Tetapi di sini hatinya Abram selaras. Mau, semuanya mau kepada Tuhan. Diserahkannya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia selaras dengan hatinya Tuhan. Jadi domba-domba yang sehat itu selaras dengan hatinya Tuhan di dalam hidupnya. Domba-domba yang sehat juga berdoa. Berdoa terus, minta pimpinan Roh Kudus mengajar, menegur. Dia tidak berkata, Tuhan balas dia. Oh enggak. Dia akan tetap berada. Tuhan mengoreksi hatinya. Kadangkala kita tidak mengerti, saudara. Dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Itu hanya bisa dibuka oleh Roh Kudus. Sekalipun ditumpuk-tumpuk bertahun-tahun. Tapi kalau kita membuka hati, kita dibongkar sama Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius 3, firman itu seperti parasi, memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita.
kalau kita terbuka, Dia akan mengoreksi kita. Dia akan membenahi kita. Dia akan membawa kita kepada jalan Tuhan. Dia berdoa terus. Domba itu berdoa kepada Bapa, agar Bapa menuntunnya sehingga dia tidak salah di dalam melangkah. Nah, bagian yang kedua, bagaimana ciri-ciri domba-domba yang sehat? Yang kedua adalah mengenali suara gembalanya. Kalau tadi mendengar, sekarang mengenali. Mengenali artinya mengetahui, memahami, dan mengerti benar siapa gembala itu. Di dalam pasal 10 ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 27 bagian B, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Domba-domba yang sehat adalah domba-domba yang mengenali suara gembalanya. Di Israel itu, saudara, banyak sekali domba-domba. Banyak sekali juga gembala-gembala. Tetapi anehnya, domba itu mengenali suara gembalanya. Sekalipun domba-domba itu bercampur baur dengan domba-domba yang lain. Tetapi pada waktu gembala itu berjalan di depannya dan memanggil domba-dombanya, mereka mengenali siapa gembalanya. Sehingga ia mengikutinya, mengerti benar, memahami, mengetahui siapa gembalanya. Jadi untuk kita mengenali suara gembala, kita harus membangun hubungan yang intens dengan gembala. Membangun hubungan tiap hari. Bukan kalau ada waktu kita bangun hubungan, bukan. Kita harus bangun hubungan yang intens dengan Tuhan, yang kontinu, yang tiap hari kita bangun. Membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan lamanya, bukan. Kadangkala waktu yang 5 menit itu sudah berharga. Kita bisa nyambung dengan Tuhan. Kadangkala kita lagi cuci bisa hubungan dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Nah, contohnya Daniel. Di dalam pasal yang kelima, Daniel pasal 5:17. Pada waktu mengalami tantangan persoalan di dalam hidupnya, Daniel tidak melupakan Tuhan. Ini adalah sebuah kebiasaan yang membahagiakan. Bukan kebiasaan yang membosankan, bukan. Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Apakah ini menjadi pola di dalam gaya hidup orang-orang percaya? Bisa ditiru. Dia berdoa kepada Tuhan.
dia memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dia bangun itu. Gak mudah saudara membangun hubungan yang kontinu dengan Tuhan, itu gak mudah. Apalagi zaman sekarang. Dunia serba canggih. Banyak orang yang kadangkala tidak bisa hidup tanpa HP. Kemana-mana bawa HP. Ke toilet saja lo bawa HP. Nah, barang seperti ini bisa menghambat kita untuk mengenali Tuhan. Nggak percaya saudara? Taruh HP itu, mulai baca firman. Saya kadang nggak terikat dengan HP. Nggak saya bawa kadang. Nah, jadi domba itu membangun hubungan dengan gembalanya. Karena itu bisa membedakan ini suara gembala atau bukan. Nah, kalau domba tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, domba itu bisa sesat, saudara. Dikit-dikit banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Semuanya bisa diakses. Semuanya bisa dilihat. Tetapi pada waktu domba-domba itu membangun hubungan dengan gembalanya dengan baik, domba itu tidak mudah tersesat. Karena dia tahu membedakan mana itu suara gembalanya dengan suara pengajaran-pengajaran yang sesat. Ini yang dilakukan oleh gembala-gembala, saudara. Makanya berat untuk membawa domba-domba itu mengenal gembalanya. Harus mengenal gembalanya. Dan harus membangun hubungan. Kita nggak bisa nggak membangun hubungan, nggak bisa. Harus berdoa. Selain membangun hubungan, memiliki rasa lapar akan firman-Nya. Nah, kita mulai hari ini, kita belajar fokus kepada Tuhan. Untuk tidak memainkan HP pada waktu disampaikan firman itu. Bukan tidak boleh. Kita diajar Tuhan untuk fokus. Memiliki rasa lapar akan firman-Nya. Nah, pada waktu Maria, pada waktu Yesus dan anak buahnya dan murid-muridnya itu pergi ke kampungnya Maria, Marta tahu, Maria juga tahu bahwa Yesus itu lapar. Yesus itu haus, tahu, saudara. Sehingga Marta begitu sibuknya, begitu repotnya, sehingga tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kehendak Yesus pada waktu itu, apa yang disukainya Yesus pada waktu itu. Dia tidak memperhatikan. Sehingga Maria mengambil bagian yang terbaik di dalam hidupnya, mendengarkan suara Tuhan dengan duduk diam di bawah kakinya. Untuk kita mengenali suara gembala kita,
Kita harus memiliki rasa lapar dengan cara belajar membaca firman. Saya tahu saudara, banyak kebisingan di dalam dunia ini. Saya kalau belajar tengah malam, saya ini orangnya tidak gampang konsentrasi. Harus waktu yang hening baru bisa konsentrasi. Jadi kita harus selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Selanjutnya apa? Kerendahan hati. Di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20 diceritakan begini. Pada waktu Samuel yang kecil itu tidur di rumah Tuhan. Ini zamannya Imam Eli. Firman sudah jarang. Waktu tidur, ini panggilan daripada Samuel. Samuel dipanggil Tuhan. Pikirnya Imam Eli, dia berkata, "Ya Bapa, apakah Bapa memanggil saya 3 kali?" Pada waktu ketiga, ngertilah si namanya Imam Eli kalau yang memanggil itu Tuhan. Kalau nanti dipanggil, "Ya Tuhan, ini hamba-Mu." Pada waktu dipanggil, Tuhan menceritakan isi hatinya kepada Samuel. Dan tentang keluarga Imam Eli. Tetapi Samuel yang muda ini tidak sombong. Tidak berkata, "Aku kan dipakai Tuhan, kamu kan tidak." Bukan. Dia rendah hati, malah sungkan menyampaikan firman itu kepada Imam Eli. Dia tidak merasa tinggi hati atau sombong, tetapi dia merasa sungkan malah untuk menyampaikan firman itu. Karena firman itu pedas, tapi juga menghibur. Menghibur orang-orang Israel. Tapi pedas bagi keluarganya Imam Eli. Jadi mengenal suara Tuhan itu juga dibutuhkan kerendahan hati. Kita sebagai domba-domba, penggembalaannya, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak pernah merasa puas. Dalam arti kata, kita harus lapar dan lapar kepada Tuhan. Memang saudara, kita penuh kelemahan. Saya penuh kelemahan. Masih belajar bagaimana rendah hati. Bagaimana belajar kepada Tuhan untuk tidak merasa puas diri. Dan itu sulit. Kalau seseorang sudah merasa di atas, tidak akan pernah dapat merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Harus rendah hati. Yang ketiga, ciri-ciri domba-domba yang sehat itu adalah mengikuti gembalanya. Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba-domba yang sehat itu adalah domba-domba yang mengikuti gembalanya. Mengikuti, mengiringi, menyertai, memperhatikan baik-baik. Mendengarkan apa yang dikatakan gembala, meneladani, mencontoh. Kemana gembala itu bergerak, maka akan selalu diikuti oleh domba-dombanya. Dan itu semua tidak terjadi
tanpa domba itu mengenalnya. Nah, domba-domba yang sehat bukan hanya mengenali saja, tetapi mengikuti juga. Bagaimana domba itu berbicara, dia memperhatikan. Bagaimana domba itu mengajar, dia mengikutinya, meneladaninya apa yang dikatakan gembala. Bukan acuh tak acuh, main sendiri, bukan seperti itu. Jadi pada waktu Yesus memberikan gambaran tentang umat Tuhan, ini gak gampang saudara. Dia juga ditentang. Orang-orang Israel menganggap dia benar, keturunan Abraham. Tetapi perilaku mereka banyak yang menyimpang. Yesus mengajarkan ini kepada mereka. Sangat sulit, saudara. Karena domba itu juga banyak yang melawan. Jadi domba-domba itu harus meneladani, mengikuti gembalanya. Domba-domba yang sehat seperti itu. Kadangkala banyak DJJ, domba yang jalan-jalan. Banyak domba yang DJJ, domba jalan-jalan. Kesana, 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 akhirnya ngelek-ngelek no gereja ini. Membanding-bandingkan. Nah ini kurang baik. Domba itu akan merasa nyaman kalau berada di rumahnya. Mungkin domba itu sekali lah keluar, tapi tidak selamanya di luar. Bahaya, karena banyak penyesatan. Nanti kalau diterkam sama singa bahaya. Jadi dia mengiringi, menyertai, memperhatikan dengan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia tidak menjadi domba yang tidak dengar-dengaran. Tetapi dia menjadi domba-domba di mana gembala itu bergerak, maka domba itu akan bergerak dan mengikutinya. Yang keempat, domba-domba, ciri-ciri domba-domba yang sehat, tidak memberontak, tapi penurut. Tidak menentang, saudara. Artinya tidak menyentang, tidak menyalahi, tidak melanggar. Tetapi dengan sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada gembala. Pada waktu saya merenungkan, saudara, saya dapatkan ini, saya tahu Tuhan mengerti setiap embean daripada domba. Pada waktu domba mengembik, dia susah, dia ngerti. Embikan domba itu dia ngerti, dia paham. Makanya kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan mempercayakan kepada yang lain. Pada waktu domba itu mengembik, kurang makan, kurang minum. Gembala itu ngerti, saudara. Embikan daripada domba yang sakit juga ngerti. Makanya, saudara, kita dekat dengan Tuhan. Gembala kita yang agung. Kita jangan mudah memberontak kepada Tuhan. Domba-domba yang sehat itu tidak menjadi pemberontak.
Tapi domba-domba itu selalu menurut. Tidak mungkinlah gembala itu menyesatkan, itu tidak mungkin. Memang gembala itu ada salahnya, ada kurangnya. Tetapi gembala itu tidak mungkin menjerumuskan domba-dombanya. Tuhan yang kita sembah, gembala agung kita, pasti tidak mungkin. Dia mengerti embekkan daripada domba itu. Dia memahami. Karena itu mari kita serahkan kehidupan kita kepada gembala agung kita. Yang terakhir, di dalam pasal yang ke-1, yang kedua, ayat yang pasal 10 ayat 1-2, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala-gembala. Ayat 26, tetapi ayat 16, ada lagi dombaku, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Domba-domba yang sehat itu akan tetap tinggal di dalam kandang. Supaya terlindung, supaya aman, dia tetap tinggal di dalam kandang. Banyak sekali saudara yang akan menjerumuskan mereka, yang akan menyesatkan mereka, yang akan membawa mereka untuk tidak taat, banyak sekali. Tetapi domba-domba yang sehat itu adalah mereka akan tinggal di dalam kandangnya karena nyaman di dalam kandang itu. Mungkin bersesak-sesaan tetapi nyaman. Tidak bahaya. Jadi ada banyak kandang domba di Israel. Sekali lagi saya katakan. Banyak gembala-gembala. Tetapi setiap domba itu dengan tenang dan puas tinggal di dalam kandangnya sendiri-sendiri. Memang kandang itu ada kekurangannya. Tetapi saudara, domba itu puas tinggal di dalam. Kalau kita berpergian, tidakkah asik kalau kita sudah sampai di rumah? Kita bisa beristirahat dan nyaman. Nah, adakah pagi hari ini kita adalah domba-domba yang sehat? Atau bahkan kita domba-domba yang mungkin hari-hari ini kita dalam keadaan sakit? Mari domba-domba yang sehat selalu dengar-dengaran akan gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Atau kita mulai kehilangan, atau bahkan tidak mendengar suara gembala kita. Kita mulai kehilangan kepekaan dengan Tuhan. Buang segala sesuatu yang menghalangi saudara untuk mendengar, mengenali, mengikuti, memberontak kepada gembala. Jauhkan diri dari segala hal-hal, kepalsuan dunia ini, kepahitan, dendam, amarah dan sebagainya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan dan suaranya dan menjadi domba-domba yang sehat di hadapannya. Karena itu biarlah pagi hari ini mari menjadi sebuah pertanyaan di dalam hidup kita. Apakah saya domba-domba yang sehat atau lagi sakit?
Kalau mungkin kita sakit, kita datang kepada Gembala Agung kita. Kita membuka hati kita, mulai konsentrasi kepadanya. Cari Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Tidak ada hidup yang indah selain kita dekat dengan Tuhan dan berada di dalam hadirat-Nya. Dan tidak ada sesuatu yang indah selain kita dikenal oleh Tuhan dan kita dipanggil namanya satu persatu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hidup ini terasa indah bila kasih-Mu bersamaku, Tuhan. Tak mungkin ku rasakan
sedikit pun dalam hidup kami kau tinggalkan Tuhan, maka menurunkan kehidupan kami. Tuhan mengerti saudara, setiap erangan, setiap embian. Kalau pagi hari ini mungkin kita kawanan domba-domba yang mungkin lagi sakit, kita jauh dari Tuhan, kita mulai tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Kita mulai jauh untuk mengikuti Tuhan. Pagi hari ini saudara, Dia gembala yang baik, gembala agung kita. Dia menantikan, memperbaharui, membebat hati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini hati kami, Bapa. Kadangkala sesuatu membawa kami jauh daripada Tuhan. Kadangkala kami memberontak. Dan Kau dapati kami domba-domba yang sakit, kurang menghargai Tuhan, kurang fokus kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ampuni kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Menjadi kawanan domba-domba yang sehat di hadapan Tuhan. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya bagiku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Kami bersyukur kepadamu sekali lagi ya Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Kami naikkan syukur kami untuk pemeliharaanmu sepanjang hidup kami. Untuk kehadiran-Mu tengah kami yang berkati kami pada pagi hari ini. Bapak, kami boleh menyerahkan keluarga kami semua dalam tangan-Mu. Biar Kau menyatakan kemuliaan-Mu atas kami ya Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari, menghadapi persoalan kami, menghadapi
beban yang harus kami pikul. Kami percaya kekuatan-Mu ada pada kami ya Tuhan. Kami boleh menyelesaikan semua tugas kami, menyelesaikan semua masalah yang kami harus selesaikan ya Tuhan. Kami percayakan sekali lagi seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Kau berkati anak-anak kami ya Tuhan. Berkati di mana mereka bersekolah, berkati sekolahnya, berkati juga Bintang Harapan. Agar terus menjadi berkat bagi masyarakat di sini. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, untuk pencarian kami, dan seluruh kehidupan ekonomi kami Bapa. Kami percaya Engkau Yehova Jireh yang mengadakan. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap bertanggung jawab atas kami. Kuatkanlah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh keberadaan kami, langkah-langkah yang akan harus kami ambil dalam hidup ini, Engkau menyertai kami. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami. Inilah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang tidak bersama kami, mungkin mereka sakit. Kuatkan mereka, hati mereka Tuhan, dan Engkau jamah mereka. Berikan kesembuhan, berikan terus pertolongan-Mu, menghadapi apapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami. Segala hormat bagi Engkau. Kami persembahkan hidup kami, persembahkan doa kami dan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia dan kata-kata iman kita. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah keamanan. Amin. Diberkatilah dan kedamaian. Amin. Diberkatilah dan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat akan berlimpah dari Bapa di surga itu akan menyertai engkau, perjalanan hidupmu, dilakukanlah apa yang terbaik dalam hidupmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menguatkan hati dan pikiran saudara. Apapun yang kau akan hadapi, Roh Kudus menyertai, melindungi, dan memakai saudara menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.